hamba-Mu. Kami mau menyatakan tempat dan segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya dengan ucapan syukur, saatnya kami mau bawa hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami, ajar didik bentuk setiap kami. Kami doa kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan-Mu penuh atas hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan, urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Bapa, jika ada dosa Tuhan mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan kami percaya dalam pengurapan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Ini umat-Mu Bapa, ini anak-anak-Mu, berkatilah dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Ayo dong, senyum dong. Ini memang saya tahu sudah tengah-tengah bulan saudara. Tapi walaupun lagi banyak utang tetap sukacita, amin. Bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong lu juga, jangan ngomong doang. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan saya mau bilang saudara sekali lagi, sukacita kita bukan ditentukan oleh keadaan, tapi karena kita punya Tuhan yang setia dalam kehidupan setiap kita. Amin. Dan saya melihat semangat yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Mau bilang saudara, orang yang setia, orang yang semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang boleh kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya kita, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Yuk kita buka Alkitab kita, Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita saudara. Yuk yang sudah di sana, Ulangan 8 ayatnya yang kedua, boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita baca Alkitab kita. 3. Ya, ingatlah kepada apa? Di padang gurun selama berapa? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk apa? Yani apakah engkau berpegang pada atau tidak? Bagian awal dikatakan apa? 3. Iya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Tahan sampai di sana. Saya mau bilang saudara, bicara tentang masa padang gurun, saya percaya saudara dan saya punya pemahaman yang sama. Ini bicara tentang masa-masa sukar, ini bicara tentang masa-masa yang berat, masa kekeringan, masa-masa yang tidak mudah. Bahkan seringkali ketika saudara dan saya ada di masa ini, kita berpikir bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang diam, dia tidak melakukan apa-apa saudara. Dan saya mau bilang saudara, masa-masa sukar, masa padang gurun bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan saudara pikir karena saudara rajin gereja, karena saudara anak Tuhan, karena saudara rajin pakai kalung salib, anting salib, tinggal di salib yang belum saudara. Terus kemudian bisa bebas dari yang namanya masa padang gurun. Tokoh-tokoh dalam Alkitab pun mereka ngalamin yang namanya masa padang gurun. Dan kalau kita evaluasi hari-hari ini saudara, ada banyak orang ngalamin masa padang gurun saudara.
Waktu masuk awal tahun 2025, ketika survei dilakukan tahun 2024 akhir saudara, Indonesia jadi negara paling optimis menyambut tahun 2025 saudara. Di saat yang lain saudara, negara-negara lain saudara, bangsa-bangsa lain ketakutan, mereka cemas, Indonesia menjadi negara paling optimis. Saya nggak tahu mereka tahu atau tidak keadaannya seperti apa saudara. Mungkin ketika tanya gimana mau optimis, haleluya. Tapi ketika masuk saudara, bulan-bulan terakhir ini saudara, terutama 1 minggu terakhir ini saudara, ada banyak orang mulai pesimis dengan keadaan saudara. Kenapa? Karena pada kenyataannya ada banyak orang ngalamin PHK, ada banyak orang ngalamin yang namanya layoff, ada banyak orang bisnis yang ngalamin guncangan dan lain sebagainya. Ada banyak orang ngalamin yang namanya hutang-hutang, ada banyak orang ngalamin situasi yang sulit dalam kehidupannya. Tapi saya mau bilang saudara, kalaupun Tuhan izinkan semuanya itu, Tuhan punya tujuan yang baik, katakan amin. Sekali lagi saya mau bilang saudara, kalaupun Tuhan izinkan artinya apa? Tuhan punya tujuan yang baik dalam kehidupan setiap kita. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti apa tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kita harus mengerti. Amin. Karena kalau tidak saudara, ada banyak anak Tuhan ketika dia diperhadapkan pada situasi padang gurun, dia mulai bilang begini, Tuhan why? Aku udah hidup dalam Tuhan, aku udah hidup seturut dengan firman, Tuhan why kau izinkan keadaan ini? Kenapa kau izinkan situasi ini Tuhan? Dan akhirnya apa? Enggak sedikit ada banyak anak Tuhan jadi negatif thinking sama Tuhan, jadi kecewa sama Tuhan, dan yang berbahaya sampai ninggalin Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita harus mengerti. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, saya harus mengerti. Bilang kanan kirimu, kita harus mengerti. Amin. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas saudara, apa tujuan Tuhan mengizinkan masa padang gurun. Sama-sama bilang sama saya tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masa padang gurun. Amin. Doa saya melalui firman hari ini, saudara dan saya akan punya pengertian yang benar, sehingga kita kuat melewati masa-masa padang gurun, masa-masa sukar. Dan bersama dengan Tuhan kita mencapai apa yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa tujuan Tuhan mengizinkan saudara dan saya melewati masa-masa sukar atau mengalami masa padang gurun? Yang pertama saya mencatat adalah untuk membuat kita mengenal Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengenal Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengenal Tuhan. Amin. Kita buka Keluaran 12 ayat 40. Yuk sama-sama kita baca. Keluaran pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-40. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, lamanya adalah 430. Sekali lagi, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah apa? Kalau saudara baca kitab Kejadian, Tuhan bilang sama Abraham bahwa sebenarnya harusnya mereka itu 400 tahun. Tapi kenapa ada plus 30 tahun? Itu karena saudara dan saya tahu di mana ada saat di mana Musa mengandalkan kekuatannya. Akhirnya saudara jadi delay tambah 30 tahun. Tapi bicara tentang 400 tahun lebih ini saudara, selama 400 tahun lebih ini mereka ada di Mesir saudara, diperbudakan di Mesir saudara, ternyata ada generasi-generasi bawah yang sudah tidak lagi mengenal Allah Yahweh saudara. Mereka tidak lagi mengenal Allah Yahweh, yang mereka lebih kenal adalah dewa-dewanya orang Mesir saudara, yang mereka kenal adalah sesembahannya orang Mesir. Akhirnya apa? Bicara tentang padang gurun, salah satu yang menjadi tujuan Tuhan adalah supaya mereka mengenal Allah. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, mengenal Allah. Amin. Makanya dalam Keluaran 13, 21, 22 bilang begini saudara, sama-sama. 3, ya, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan apa? Siang dan malam. 22 dikatakan apa saudara? Dengan tidak beralih. Sama-sama bilang sama saya, setia. Amin. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada apa? Di depan bangsa. Sekali lagi ayat 21 bagian awal dikatakan apa? Tuhan berjalan di depan. Saya mau bilang saudara, siang malam Tuhan menemani mereka, berjalan di depan mereka. Kenapa? Karena Tuhan mau mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Sama-sama bilang sama saya, mengenal Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, tanpa pengenalan akan Tuhan, Hosea 4 ayat 6a bilang begini saudara, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan izinkan masa-masa sukar, masa yang berat dalam kehidupan setiap kita, supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kok bisa gitu Pak Pendeta? Karena seringkali kalau lagi dalam masa-masa yang senang, kalau lagi masa-masa yang indah, jangankan mengenal Tuhan, cari Tuhan aja enggak saudara. Shalom.
Nggak usah susah-susah saudara. Ada banyak anak Tuhan, bukan yang di Sarbini, yang di SCBD sana saudara. Kalau masa lagi enak saudara, kalau lagi sukses, lagi berhasil, lagi banyak uang saudara, mohon maaf saudara. Seringkali kalau hari Minggu ada pilihan ke gereja, dia lebih memilih main pedal saudara. Iya dong, pendeta juga harus gaul dong. Iya, saya mau bilang saudara, ada banyak orang kalau lagi sukses, lagi zona nyaman saudara. Jangankan mau kenal Tuhan saudara, mau ibadah aja dia lebih memilih apa? Aku main golf aja. Hah? Pedal. Itu jenis guguk. Pedal. Maaf, bercanda. Pudel. Pedal itu sepeda. Enggak, pedal itu makanan yang dari kentang. Kita gini aja terus khotbahnya sampai amin. Tenis versi light. Betul ya? Saya mau bilang, sampai di mana khotbah saya ini gara-gara pedal ini? Saya mau bilang sekali lagi saudara, jadi pedal itu seringkali Tuhan izinkan masa-masa sukar supaya kita kenal Tuhan. Amin. Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau hidup nyaman-nyaman terus kadang-kadang ada banyak orang lupa Tuhan dalam kehidupannya. Dan makanya akhirnya seringkali Tuhan bisa buat saudara dan saya ngelewatin masa-masa padang gurun, masa-masa yang berat. Supaya di masa-masa itulah kita mengenal Tuhan. Katakan amin. Makanya saya mencatat di sini saudara, seringkali dalam kehidupan setiap kita sama seperti Ayub. Tuhan izinkan masa-masa yang berat, masa-masa yang sukar supaya kita mengenal Tuhan. Ayub pasal yang ke-42 ayat 5 bilang begini saudara, 3, ya hanya tetapi sekarang mataku sendiri apa? Ketika sebelumnya Ayub cuma dengar tentang Tuhan, tapi ketika dia masa-masa sukar, dia akhirnya kenal Tuhan secara pribadi. Tadi ketika di bawah Tuhan ingatin saya satu analogi begini saudara. Saudara dan saya akan kenal siapa teman kita yang paling terbaik adalah ketika saudara dan saya ada di masa sukar. Betul tidak? Karena kalau saudara lagi di atas, ada banyak teman-teman palsunya minta ampun. Sekali lagi, kayaknya paling mantap itu, kalian paling banyak. Widih. Sekali lagi. Saudara dan saya akan mengenal siapa teman-teman kita yang sesungguhnya justru ketika kita di bawah. Widih. Gitu ya. Jadi sekarang kita ganti kata amin dengan widih. Gitu. Saya mau bilang iya kan. Kalau kita lagi di atas, widih. Semua orang palsu bos. Kalau kita lagi di atas semua orang bisa bilang, brother. Kalau kita lagi di atas, bestie. Aduh Jeng, aku tuh dukung kamu banget. Coba kita di bawah. Siapa? Iya kan? Dan hanya teman-teman yang dekat, yang tulus, yang akan tetap setia kita sama kita ketika kita lagi di bawah. Betul ya? Makanya ingat kalimat ini saudara. Ini saya pernah bagikan 5 tahun yang lalu. Bede. Saya mau bilang saudara, ketika kita di atas, teman-teman kita mengenal kita. Tapi ketika kita di bawah, kita kenal siapa teman-teman kita. Dan ketika Tuhan izinkan saudara lagi dalam masa sukar, semua meninggalkanmu, kau akan tahu, kau akan kenal. Hanya Tuhan yang setia bersama denganmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu masa-masa sukar. Tuhan izinkan. Supaya kita mengenal Tuhan lebih lagi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa tujuan Tuhan mengizinkan masa-masa padang gurun? Yang kedua, masa-masa sukar untuk menguji dan membentuk iman kita. Sama-sama bilang sama saya menguji. Sama-sama bilang sama saya membentuk iman kita. Amin. Ulangan 8 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca sekali lagi saudara. Yuk, ulangan 8 ayat yang kedua. 3, iya. Ingatlah kepada apa? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk apa? Mengetahui apa yang ini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau apa? Sama-sama sekali lagi bilang sama saya menguji iman.
Amin. Saya mencatat di sini saudara, iman seringkali diuji saudara oleh Tuhan dan seringkali diuji dengan masa-masa sukar. Martin Luther bilang begini saudara, penderitaan menguji iman dan melalui ujian itulah iman menjadi kuat. Sekali lagi saudara, penderitaan menguji iman dan melalui ujian itulah iman menjadi kuat. Rick Warren bilang begini saudara, iman itu seperti otot, dia bertambah kuat ketika dilatih dan diuji. Saya mau bilang saudara, seringkali Tuhan izinkan masa-masa yang berat, masa-masa yang sukar dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena yang Tuhan mau bentuk, yang Tuhan mau uji adalah bicara tentang iman kita saudara. Kenapa? Karena dalam kondisi itulah, dalam situasi yang berat itulah, iman kita jadi semakin hari semakin kuat. Katakan amin saudara. Karena saya mau bilang saudara, kalau dalam zona nyaman seringkali nggak ada pertumbuhan di sana saudara. Justru dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang beratlah iman kita semakin dikuatkan. Ketika kita ngalamin hantaman demi hantaman, iman kita semakin dikuatkan di sana. Bahkan kalau saudara ingat bicara tentang masa-masa padang gurun, ini bicara tentang masa-masa yang tidak mudah dan seringkali diperhadapkan pada ketiadaan. Mereka belum lihat berkat dan janji Tuhan, itu masih jauh di sana. Tapi di saat itulah, dalam ketiadaan itulah iman mereka justru dibangkitkan. Kalau saudara lihat baru saudara percaya, itu bukan beriman, itu bisa jadi pembukti. Memang orang kalau gaji udah habis memang. Orang kalau belum makan malam, belum ngopi. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Kalau kita lihat dulu baru kita percaya, itu bukan iman, itu pembukti. Justru iman yang sesungguhnya muncul ketika kita belum lihat dan kita tetap percaya. Amin. Saya pernah cerita di tempat ini saudara. Saya sebelum merantau ke Jakarta, dalam satu doa keluarga, Tuhan sudah nyatakan janjinya. Aku adalah Tuhan yang mempersenjatai engkau. Aku membukakan pintu-pintu yang tertutup. Aku menyediakan harta benda yang tersembunyi. Saya nyampe Jakarta, menderita. Betul. Saya bilang Tuhan, memang pintu-pintu tertutup terbuka, tapi kok masih tertutup Tuhan. Saya ke sana kemarin saudara, itu semua pintu tertutup, nggak ada jalan yang terbuka saudara. Saya bilang Tuhan, janji Tuhan memang harta bendanya tersembunyi, tapi kok tersembunyi banget ya Tuhan. Iya, saya ngalamin masa-masa yang tidak mudah saudara. Sampai akhirnya saudara singkat cerita saudara, oh Tuhan dalam masa-masa itu saudara. Memang masa-masa yang tidak mudah. Akhirnya saudara dalam masa-masa itu. Teman-teman saya yang lain yang dari Manado juga udah mulai pulang satu persatu. Mereka bilang kita pulang aja. Ngapain bertahan di Jakarta, susah. Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri Indosiar. Kita pulang aja, udah kita pulang aja. Iya. Kita nyanyi-nyanyi waktu itu di kos-kosan sama kayak anak itu nyanyi-nyanyi sekarang. Hey, oh yeah, ku tak sanggup. Gitu. Iya. Akhirnya singkat cerita saudara, teman-teman saya udah pulang, dia bilang ayo kita pulang aja, lu ngapain susah di sini. Jadi PNS aja kita di Manado. Iya soalnya kalau di Manado masih bisa ada chance PNS. PNS itu adalah profesi yang menjadi idaman mertua. Kalau bilang PNS, wow. Anakku terjamin seumur hidup. Asik. Saya pikir, oh Tuhan. Mereka udah pada pulang satu persatu saudara. Tapi saya bilang enggak. Ada janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Mereka udah pulang, mereka tinggalkan satu lagu pujian yang dibawakan oleh Tanto Yahya. Pulang Jo. Pulang Jo. Jangan lanjut, itu lagu rohana saudara. Tapi tetap saya bilang, tidak. Aku percaya janji Tuhan pasti. Dia pikir ini iklan anti korupsi. Katakan tidak kepada korupsi. Tidak, tidak, tidak. Saya mau bilang. Saya mau bilang, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selama anaknya yang bilang tidak, nggak apa-apa. Kalau bapaknya tidak, oh Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Karena saya tetap percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan itu digenapi. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi. Tapi saya mau bilang saudara, masa sukar ini harus kita hadapi dengan semakin masa sukar itu ada. Semakin kita harus menguatkan iman kita, katakan amin. Ingat ya kisah Daud ya. Daud diperhadapkan pada situasi bukan hanya dia tidak melihat kemenangan. Yang dia lihat di depan mata kepalanya adalah kekalahan yang sudah jelas-jelas saudara.
Dia kalah, bangsanya sendiri mau menyerang dia. Kenapa? Karena sakit hati oleh karena kekalahan yang mereka terima. Tapi hebatnya Alkitab mencatat yang Daud lakukan adalah apa? Daud semakin menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Singkat cerita, akhirnya iman yang besar membawa Daud pada kemenangan yang besar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, masa sukar untuk menguatkan iman kita. Bilang sama yang ngomong, tetap percaya. Janji Tuhan pasti digenapi. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara imam musik boleh siap-siap. Saudara yang ketiga, apa bicara tentang yang namanya tujuan Tuhan mengizinkan masa-masa sukar. Yang ketiga adalah untuk mengajar kerendahan hati dan kebergantungan kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya kebergantungan kepada Tuhan. Amin. Ulangan pasal yang ke-8 tadi saudara 2-3. Sama-sama kita baca. Imam musik boleh siap-siap. Yuk yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya ingatlah. Dengan maksud apa dikatakan? Merendahkan. Sama-sama bilang sama saya merendahkan hati. Amin. Ayat yang ketiga bagian awal dikatakan apa? Jadi ia merendahkan apa? Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga apa? Untuk membuat engkau mengerti bahwa apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Ayat yang selanjutnya saudara, Keluaran 16 ayat 4. Ayat terakhir kita saudara, Keluaran pasal yang ke-16 ayat 4 dikatakan apa? 3, ya. Lalu, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu apa? Memungut tiap-tiap apa? Supaya menurut. Sekali lagi saudara, 3, ya. Lalu, sesungguhnya hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan apa? Keluar dan memungut apa? Tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari supaya mereka apa? Menurut hukum. Saya mau bilang saudara, ada 2 hal dalam poin yang ketiga ini saudara. Yang pertama adalah kerendahan hati. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Kenapa Tuhan izinkan masa-masa sukar? Karena Tuhan mau membentuk saudara dan saya, melatih saudara dan saya memiliki yang namanya kerendahan hati. Mereka keluar dari Mesir, masuk ke zona masa sukar, padang gurun. Supaya mereka sadar bahwa mereka semuanya terbatas. Karena orang kalau hidupnya enak-enak terus, nggak pernah ngalamin masa-masa sukar. Ada banyak orang bisa jadi sombong, saudara. Iya kan? Orang kalau nggak pernah ngalamin masa yang berat, kadang-kadang dia ngerasa bahwa memang dia hebat. Dia ngerasa bahwa semua ini memang karena saya luar biasa. Akhirnya apa? Singkat cerita, bisa-bisa dia berpikir dia nggak butuh Tuhan dalam kehidupannya. Pernah lihat orang yang, mohon maaf ya, dari kecil dimanja terus. Hidupnya enak terus. Hidupnya gak pernah kekurangan terus. Kadang-kadang mohon maaf. Ngelihat orang lain. Dengan tatapan sebelah mata. Saudara. Orang kalau hidupnya enak-enak terus. Oh Tuhan Yesus. Bisa jadi sombong. Dan orang sombong. Alkitab catat. Tinggi hati mengawali kejatuhan dan kehancuran. Makanya Tuhan gak mau kita sombong. Karena sadar gak sadar, suka gak suka. Kita punya benih kesombongan. Siapapun bisa sombong. Hamba Tuhan juga bisa sombong. Betul tidak? Santai dong, gak usah gitu banget. Betul, betul. Kalau hamba Tuhan, pendeta, betul. Tapi ya kan, pendeta bisa sombong gak? Bisa. Ada hamba Tuhan yang sombong. Santai. Hamba Tuhan yang sombong ada. Karena udah sukses, udah terkenal, udah Tuhan Yesus. Jalannya aja, Tuhan dagu diangkat, lubang hidung ke langit. Tuhan Yesus. Iya kan? Iya, hamba Tuhan sombong ada. Pelayan mimbar yang sombong. Ada. Saya pernah WL zaman dulu. Tuh kan ada gitaris sombongnya bukan main.
Lagi penyembahan. Ku berikan hatiku. Gue tahu lu jago banget, tapi gak gitu juga. Ada singer sombong. Saya WL, zaman saya WL. Suara saya kan WL pas-pasan nih, saya ngerti itu ya. WL kasih karunia ya. Pas nyanyi, singer kan ngebantu WL. Saya nyanyi kan. Haleluya. Dia di belakang. Dalam hati sekalian aja lu. Skidi papas, skidi pam pam. Tompi. Ada. Pendeta sombong ada. Pelayan mimbar sombong ada. Jemaat sombong banyak. Balas dendam. Tidak semudah itu Ferguson. Tapi iya. Setiap orang tuh punya kesombongan. Cuman levelnya yang beda-beda. Makanya Tuhan izinkan proses. Kalau nggak pernah lewat proses, ada banyak orang jadi sombong bukan main. Dan saya mau bilang, saya jujur, saya pendeta yang apa adanya. Saya pun kalau nggak pernah diproses sama Tuhan, bisa jadi pendeta yang sombong, saudara. Betul. Kalau saya sampai Jakarta langsung sukses, langsung dipercayakan jadi pendeta di mimbar ini, saudara. Bisa sombong, saudara. Biasa-biasa aja. Tapi betul, bisa sombong. Tapi puji Tuhan, ada proses. Sekarang dengan seragam hati saudara, maksudnya kayak sekarang gitu ya, pendeta industri misalnya saudara ya. Iya, maksudnya kerasa gitu kemana-mana gitu saudara. Gitu-gitu. Oh Tuhan, kayak kemarin ketemu orang, minta foto aja, orang lain minta foto, apa foto. Minta foto. Lalu saya, oh ada roro ulat bulu idenya orang. Minta. Iya, tapi saya tetap, oh ya mari silakan. Enggak saya, iya dari hadapanku Amira, enggak pernah ada. Iya Tuhan, enggak ada tuh. Tetap iya mari, walaupun kadang-kadang mohon maaf yang ngeselin. Minta foto, udah foto. Pak lagi Pak kayak gini Pak, oke gini, oke. Pak gini Pak, oke gini Pak. Pak gini, oke. Yuk kita pre-wedding aja yuk, kita tunjuk-tunjuk lagi. Yang ngeselin kadang-kadang mohon maaf ya. Udah tahu jadwal saya kan harus buru-buru gitu ya. Minta foto. Timer 10 detik. Saya tunggu 10 detik. Udah 10 detik dia, Pak sekali lagi. Cuma ya udahlah, gak rendah hati. Tapi mau sombong gak bisa. Karena saya sadar siapa saya dulu. Saya pernah contohkan, saya laki-laki yang pernah duduk di depan Balai Sarbini jam 3 subuh, gak punya uang, gak punya apa-apa. Mau tunggu busway jam 6 sore. Gak dilihat sama orang duduk di depan, nungguin aja, nunggu pagi. Duduk di tangga depan. Tangan diinjak orang, saudara. Saking gak dilihat. Sampai, oh Tuhan, orang lain minta maaf. Dia bilang, rakyat jelata. Oh darah Yesus. Ini cerita sedih, kenapa saudara ketawa ya? Oh Tuhan. Oh Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkati punya kendaraan Supra geter, saudara. Itu Supra ya, pokoknya kalau ada jalan rusak itu satu bodi getar. Oh Tuhan. Tapi kan selalu naik, akhirnya Tuhan berkati motor Tiger 2000 sudah. Itu motor tua yang kalau saudara starter kaki udah patah belum nyala itu motor. Saudara. Mana tuh motor berat banget lagi saudara. Itu motor berat banget, saudara yang punya bodoh Tuhan. Saya dulu kosan di Olimo, dekat Mangga Besar, Olimo. Iya, daerah kota. S2 pertama saya ngambil di Jatinegara.
Kadang-kadang saking nggak ada uangnya, kadang-kadang habis bensin tuh motor Tiger 2000 beratnya minta ampun. Kalau masih dorong jalan otista tuh masih kuat, saudara. Biasa aja. Jalan serta Yesus. Pas tanjakan Cawang, oh Tuhan Yesus. Cuma kan kita kan berhikmat, oh ini kalau ini nggak, ingat ada hukum fisika, gaya dan tekanan. Jadi kita lari, tiba-tiba keluar, cari ban aman, betis yang meledak, saudara. Saya pikir saudara orang baik loh, saya lagi curhat ini. Iya, tapi proses. Jadi ketika Tuhan izinkan ada di posisi hari ini, apa yang mau saya sombongkan? Semua hari ini karena saya melayani Tuhan, karena saya kasih hidup saya buat Tuhan. Kalau enggak, saya bukan siapa-siapa. Jadi proses itulah yang menyarankan saya untuk tetap rendah hati. Kemudian, kerendahan hati dan kebergantungan. Saudara ingat, bangsa ini Tuhan izinkan. Mereka Tuhan sediakan roti mana, tapi harian sistemnya. Tuhan bisa saja siapin 1 bulan punya, 1 minggu punya, tapi enggak. Dikatakan di sana, setiap hari mereka dikasih supaya apa saudara? Belajar kebergantungan sama Tuhan. Karena Tuhan enggak mau mereka, termasuk saudara dan saya, bergantung kepada yang lain selain Tuhan. Tapi mohon maaf, pada kenyataannya ada banyak orang Kristen ketika hadapi masalah, tantangan, persoalan, yang muncul pertama kali dalam pikirannya bukan Tuhan, tapi teman, koneksi, jabatan, kekayaan. Yang saya mau bilang mohon maaf, semuanya itu terbatas. Saudara. Saya ngerti ada orang-orang yang kadang-kadang bisa kita andalkan. Tapi sampai kapan? Namanya manusia terbatas, betul ya? Minggu lalu sempat saya minta tim saya, coba tim saya boleh deh. Biar dia maju lagi. Biar dia enggak gabut hari ini. Saudara yang enggak hadir minggu lalu, saudara pasti belum tahu ini. Oke. Ya, dia adalah tim saya, saudara, dan tolong jangan ketahuin ini udah fitness, saudara, oke? Hargai dia udah daftar ya, oke? Walaupun nggak pernah fitness ya, tapi daftar aja. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, dia bisa diandalkan. Contohnya seperti minggu lalu kan. Bisa diandalkan kan? Tapi pertanyaannya sampai kapan? Cepat atau lambat saya jatuh, kepala pecah ini sudah. Jadi sebelum itu terjadi saya turun duluan. Nah, saya mau bilang saudara, bisa diandalkan bisa, tapi sampai kapan? Karena dia juga manusia yang terbatas. Sama seperti kekayaan, jabatan, koneksi, bisa diandalkan, in some point bisa. Tapi sampai kapan? Karena semuanya itu terbatas. Ujung-ujungnya kita bisa jatuh dan akhirnya binasa. Makanya seringkali Tuhan izinkan semuanya itu dihancurkan sama Tuhan. Supaya kita stop mengandalkan semuanya itu dan kembali berandalkan Tuhan. Kembali mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa hancurkan, mohon maaf, segala yang kau andalkan itu. Karena Tuhan gak mau kau binasa dalam hidupmu. Bahkan akhirnya Tuhan bisa bawa saudara dan saya sampai pada satu titik di mana saudara akan bilang, Tuhan, aku udah coba semuanya Tuhan. Tapi di titik ini, saudara gak lihat pemulihan. Saudara gak lihat janji Tuhan. Saudara gak lihat pemulihan. Karena memang sengaja Tuhan bawa itu. Dari sampai di level di mana bagian kita sudah kita kerjakan semuanya. Sampai kita bilang, Tuhan, aku udah lakukan semuanya tapi kok gak ada perubahan ya Tuhan. Aku udah usahakan semuanya tetapi kok gak ada pemulihan ya Tuhan. Sampai kita menangis seperti anak itu saudara. Kita gak berdaya. Saya juga gak berdaya. Tapi supaya sama seperti apa yang disampaikan oleh Charles Spurgeon, dia bilang begini saudara. Ketika Anda sampai pada akhir diri sendiri,
Anda baru sampai pada awalnya Tuhan. Maksudnya gini saudara, ketika kita udah menyerah, udah lakukan semua yang kita bisa, tetapi ternyata masih belum lihat jalan keluar. Sebenarnya Tuhan izinkan itu supaya apa? Kita bilang, Tuhan, aku berserah kepadamu. Saat itulah saudara akan melihat Tuhan bertindak. Kita akan masuk pada awal yang baru, yaitu bicara tentang apa bagiannya Tuhan. Dan ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh C.S. Lewis. Dia bilang begini saudara, Tuhan seringkali membawa kita ke ujung kemampuan kita sendiri, agar kita belajar bahwa kekuatan sejati berasal darinya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan andalkan yang lain selain Tuhan. Lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh, tapi tetap andalkan Tuhan. Makanya saya suka satu kalimat, berserah kepada Tuhan. Berserah bukan berarti pasrah. Berserah, tetap lakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita, tapi serahkan hasilnya sama Tuhan. Karena kalau Tuhan yang campur tangan, semuanya akan indah pada waktunya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat tangan Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan bisa izinkan masa-masa sukar, masa padang gurun untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tuhan mau kita kenal Tuhan dengan lebih lagi, karena justru di dalam masa sukarlah kita bisa melihat kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan izinkan masa sukar untuk menguji dan membentuk iman setiap kita. Karena Tuhan gak mau kita punya iman yang biasa, Tuhan mau iman kita luar biasa, supaya kita siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, Tuhan izinkan masa-masa sukar untuk mengajar kita kerendahan hati dan mengajar kita untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang Tuhan bisa hancurkan apa yang kita andalkan, supaya kita belajar hanya Tuhanlah tempat yang terbaik, tempat yang paling tepat untuk aku berharap. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya sama Tuhan. Dia tidak akan dikecewakan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang diberkati berkelimpahan. Sambil doa di hadapan Tuhan, angkat tangan. Saudara yang sempat mengandalkan yang lain, minta ampun sama Tuhan.
Dan katakan, Tuhan, aku mengandalkan-Mu Tuhan. Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kau Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang setia. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.